Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semoga kita masih di dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, dan diberikan nafas kehidupan dari Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Matius 16 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28 dengan judul berikut pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Begini firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpakan Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mau mempraktekkan, mendengarkan, serta menjadi pelaku dalam firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Firman Tuhan kita pada hari Kamis ini mengangkat tema kasih seharga nyawa. Sekali lagi, kasih seharga nyawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas di dalam ayat 21 dikatakan Tuhan adalah sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa maksud dari perkataan Tuhan kepada murid-muridnya di ayat 21 ini? Jadi begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita lihat bahwasanya di Yerusalem khususnya tempat Yesus mengajar pertama kali ataupun tempat pekabaran Injil pertama sekali akan diberitakan begitu. Di sana banyak sekali imam-imam kepala, para ahli Taurat, dan orang-orang itu yang tidak percaya akan ajaran Tuhan. Jadi makanya kan dikatakan adalah Tuhan akan datang ke sana, Dia akan memberikan pengajaran, Dia akan memberikan nasihat kepada banyak orang bahwasanya untuk apa kalian mengejar tentang hal duniawi, untuk apa kalian percaya kepada suatu ajaran yang bisa saja menyesatkan kalian. Untuk itu kalau kita lihat kan, kalau kita pahami ketika Yesus mengajar ke sana kemari, itu taruhannya apa? Ya nyawa. Karena apa? Kenapa saya mengatakan taruhannya nyawa? Oleh karena gini, banyak sekali orang-orang yang datang kepada Yesus itu untuk menerima ajarannya. Tetapi banyak juga orang-orang itu tidak menerima akan ajaran Tuhan. Seperti itu tadi, imam-imam kepala, para ahli Taurat. Jadi dia akan menderita begitu. Dia akan menanggung resiko dan tanggung jawab yang akan dia alami begitu. Jadi kalau kita lihat pengajaran yang diberikan Tuhan kepada banyak orang itu tidak gampang. Pasti ada selalu tantangan dan masalah yang terjadi dalam dirinya. Pasti banyak orang-orang yang sebagian itu ada yang percaya kepadanya, ada juga yang tidak percaya. Oleh karena dia sudah dihasut oleh kepala ataupun orang-orang yang tidak percaya begitu melalui ajaran-ajaran yang lebih baik dibandingkan ajaran Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan Tuhan adalah, aku akan pergi ke sana untuk menegur mereka. Aku akan menanggung segala apapun yang akan aku terima dalam aku mengajar di sana begitu.
Nah, jadi kan kalau kita lihat, semua murid-murid Yesus ini bingung. Kenapa Tuhan harus engkau melakukan seperti ini, khususnya Petrus. Kita lihat bahwasanya Petruslah yang kita lihat murid yang selalu dekat kepada Tuhan. Dia adalah juga murid yang dikatakan seperti ini. Dia menyangkal Yesus 3 kali, lalu dia mengatakan bahwasanya ketika dia mengangkat salib Yesus, dia tidak mengenali Yesus. Dia sangat menjengkelkan. Tetapi dari perkataannya itu, yaitu tadi sikap dan perkataannya itu membuktikan bahwasanya itu dia dekat kepada Yesus untuk biar supaya lebih banyak dia belajar daripada gurunya sendiri. Nah, makanya dikatakan Tuhan mungkin kepada iblis yang dipengaruhi oleh Petrus begini. Kenapa Petrus mengatakan demikian? Dia melarang Tuhan untuk pergi ke sana. Karena Tuhan tahu bahwasanya yang ada di dalam sosok Petrus ini bukan Petrus. Kenapa dia tiba-tiba melarang aku? Kenapa dia tiba-tiba mencela aku untuk tidak pergi? Tuhan tahu bahwasanya itu adalah iblis. Makanya dikatakan Tuhan adalah, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Ayat 23. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi di dalam tubuh Petrus ini, bukan Petrus sendiri yang ngomong seperti itu. Jadi iblis yang menjelma ataupun masuk ke dalam diri Petrus, seakan-akan Petrus ini adalah orang yang menghasut, meskipun dikatakan bahwasanya Tuhan tahu itu adalah bukan Petrus itu sendiri. Nah, makanya dikatakan Tuhan, bagi kita setiap manusia, kalau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, engkau harus memikul salib dan mengikut aku. Jadi di dalam ayat 24 ini ada 3 poinnya. Yang pertama, kalau kita mau mengikut Yesus, Tuhan mau mengatakan kepada kita, yang pertama adalah ia harus menyangkal diri, ia harus memikul salib dan mengikut aku. Itulah syarat supaya kita mau mengikut Kristus. Meskipun itu tadi taruhannya adalah nyawa. Makanya dikatakan sebagai temanya tadi adalah kasih melebihi ataupun kasih seharga nyawa, begitu. Jadi kalau kita mau menderita, kita ya itu tadi mengorbankan nyawa kita. Tetapi nyawanya itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi nyawa kita ini kita berikan untuk memuliakan nama Tuhan, begitu. Karena kan kalau kita lihat di dalam ayat 25 kan dikatakan bahwasanya adalah, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi di dalam ayat 25 ini dikatakan bahwasanya kalau kita memberitakan Injil, kita itu memberitakan Injil oleh karena kasih pernyataan Tuhan, bukan oleh karena kemauan kita sendiri, bukan karena pernyataan kita sendiri. Kalau kita menyertai ataupun kita memberitakan Injil oleh karena kemauan kita sendiri dan bukan dari atas dasar Tuhan, begitu, itu berarti sama saja itu kita egois di dalam diri kita. Itu berarti tidak ada kasih di dalam diri kita. Tetapi kalau kita mau menebarkan kasih kepada banyak orang, kita mau berkorban banyak orang, begitu, jadi kita harus tetap yang namanya adalah tetap menjadikan diri kita untuk berkorban di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya makanya dikatakan tema tadi adalah kasih seharga nyawa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini saya mengajak kepada kita semua untuk percayalah bahwasanya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Peristiwa demi peristiwa yang kita alami, tantangan, masalah yang kita alami, kita harus tetap mau mengikut Tuhan. Kita mau mengorbankan nyawa kita demi nama kemuliaan Tuhan. Jangan kita mengorbankan dari diri kita untuk diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita membawa diri kita hanya untuk kemauan diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nyawa yang ada di dalam diri kita ini kita persembahkan, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita beritakan kasih kepada banyak orang, lantunkan lagu-lagu pujian untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan yang terpenting adalah 3 syarat yang tadi saya katakan. Kalau kita mau mengikut Yesus, yang pertama adalah kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mau mengikut Yesus. 3 syarat ini kalau kita bisa terapkan dalam hidup kita, maka kita akan benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia, dan kita bisa menyamakan bahwasanya kasih yang diberikan Tuhan kepada kita mampu
menjadikan diri kita untuk yang sempurna di hadapan Tuhan. Meskipun tadi kita lemah, kita tidak berdaya di hadapan banyak orang, tetapi di hadapan Tuhan kita dikuatkan oleh kuasa dari namanya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari Kamis ini. Semoga firman Tuhan pada hari Kamis ini bisa menyadarkan dan memberikan penegasan kepada kita untuk kita tetap hidup di dalam tangan Tuhan. Kita menderita oleh karena kita mau mengikut Yesus, bukan oleh karena kemauan kita sendiri. Jadi demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Semoga diberkati bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.